Pemirsa, di segmen awal tadi saya sudah sempat menyinggung soal bagaimana dampak digitalisasi pada minat konsumen dan penjualan umum. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, dari sekitar 65 juta lebih UMKM, per Mei 2022 baru 17,25 juta atau kurang lebih 26,5% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital. Sementara Presiden Joko Widodo menargetkan setidaknya produk-produk dari 30 juta usaha mikro kecil dan menengah bisa menghiasi berbagai marketplace atau platform digital pada tahun 2024 nanti. Nah, sejauh apa sih dampak dari digitalisasi bagi bisnis dessert box ini? Berikut dialog kami masih bersama dengan owner Bittersweet by Najwa. Halo pemirsa, Anda kembali lagi di Invest Time on Location. Dan bisa dilihat, udah ada minuman yang super lucu, super cantik, dan masih ditemenin sama Kak Ala yang cantik juga dong. Salah satu pengusaha cake, dan yang paling booming adalah, ini apa Kak? Dessert box. Dessert box. Nah, kita lanjutin ngobrol-ngobrol sama Kak Ala ya. Kak Ala, kita ngomongin soal pemasaran nih Kak Ala. Sekarang ini kan teknologi semakin berkembang sangat pesat, lalu juga kita udah mulai transisi ke digitalisasi nih Kak. Seberapa besar sih Kak dampaknya dari teknologi tersebut, digitalisasi tersebut terhadap pemasaran usaha Kak Ala nih Kak? Oke. Dampaknya ke bisnis itu sangat luar biasa ya, karena saat kita transform atau adaptasi dengan digitalisasi, itu sadar nggak sih, itu benar-benar less cost banget. Dengan biaya yang kecil, bisa dari rumah, tanpa biaya sewa, tanpa biaya maintenance, tanpa banyak drama pastinya. Karena kalau kita misalnya kita usahanya offline tanpa digitalisasi, misalnya kita buka outlet, itu kan dramanya banyak banget Mbak, belum drama sumber daya manusia, terus juga drama komplainan mungkin dan lain-lain, itu mungkin banyak sekali. Tapi kalau misalnya kita transformasi ke digital, itu semuanya lebih simple, disimplify gitu. Lebih simple, tapi berpengaruh juga nggak Kak terhadap penjualan? Sangat berpengaruh, karena exposure-nya di digital itu besar banget. Bisa lewat Instagram, bisa lewat e-commerce, bisa lewat ojek online, bisa lewat banyak banget deh, pokoknya banyak banget. Kira-kira berapa persentasenya atau berapa banyak sih Kak kalau misalnya hanya pemasaran konvensional ke digital ini Kak? Kalau menurut aku 20% konvensional, kalau di digital 80%. Malah pernah saat pandemi awal-awal tuh bisnis aku meningkat 5 kali lipat. 5 kali lipat? 5 kali lipat. Wow. Betul. Itu karena orang-orang sudah mulai terbiasa belanja online ya Kak ya? Betul banget. Oke, nah Kak, kalau bicara soal digital, bicara soal teknologi, kita nggak bisa lepas nih Kak dari media sosial. Betul. Iya kan Kak? Nah, kalau Bittersweet by Najla ini pakai media sosial juga atau gimana Kak? Pastinya kita nge-build followers dan customer tuh dari social media. Kita tuh benar-benar membuat social media yang memang ada jiwanya, ada soulnya, karena memang customer yang kita reach itu umurnya tuh Gen Z dan milenial ya kebetulan. Jadi mereka memang harus yang kita tampilkan tuh yang relate. Jadi dari kita nge-build media sosial, habis itu langsung kita bawa ke penjualan, dikonversikan ke penjualan gitu. Oke, nah ini kalau aku lihat nih dari Instagramnya aja, followersnya Bittersweet by Najla ini sangat besar ya Kak. Alhamdulillah. Bisa dikasih tips-tips atau kiat-kiatnya nggak sih Kak biar bisa nge-build followers sebanyak itu, dan bukan cuma followers tapi pelanggannya pun setia banget, customernya itu gimana sih Kak kiat-kiatnya Kak? Sebetulnya tuh seperti yang aku bilang tadi ya, aku tuh nge-build sosial media bener-bener yang memang ada jiwanya, ada soulnya, ada si Najlanya nih gitu. Mungkin nggak banyak pebisnis, memang pebisnis zaman dulu sih nggak mau untuk tampil, tapi kalau sekarang itu pebisnis emang dipaksa untuk tampil gitu, mau tidak mau untuk menstabilkan bisnisnya gitu. Jadi memang aku nge-build sosial media yang memang ada interaction, aku sentuh emosionalnya followers aku, customer aku. Aku cerita, aku ngobrol, terus juga aku bilang kalau aku lagi happy, aku bilang kalau aku lagi sedih. Aku sebetulnya cerita apa adanya aja sih Mbak. Seperti aku launching Nutella Layer yang kemarin. Itu kan aku ada problem di masalah pembakaran, aku ada problem di masalah karamel dan lain-lain. Itu aku ceritain, dan ternyata responnya malah bagus banget. Mereka tuh senang sesuatu yang natural, dan mereka suka banget sama storytelling.
mereka senang banget diceritain, mereka senang banget diajak ngobrol. Jadi itu poin penting banget sih untuk pebisnis sekarang, mampu bercerita dan mampu menceritakan bisnisnya secara natural kepada customer atau audiensnya menurut aku. Oke, jadi customernya juga merasa punya connection. Betul, connected banget gitu. Nah, kalau tadi kita udah bicara soal pemasaran, kalau soal omset nih, Kala, Aduh. bisikin dong omsetnya nih dari cake ini, Kak. Per bulan berapa dan per tahun ini nyentuh berapa sih, Kak? Aduh, aku nggak bisa Bisikin, buka di bisikin. sini. Aku nggak bisa buka di sini. Sorry banget, itu confidential banget. Confidential, oke. Tapi ya, alhamdulillah pertumbuhannya grow terus sih. Jadi bisnis yang aku lagi jalanin, alhamdulillah grow terus. Karena bisnis sebenarnya dua ya. Kalau nggak grow tuh go. Nggak ada bisnis yang emang stagnan menurut aku. Jadi memang bisnis kalau nggak grow, bertumbuh, ya go, selesai gitu. Jadi ya memang alhamdulillah sampai sekarang bisnis aku terus bertumbuh sih Mbak. Alhamdulillah diterima sama masyarakat. Alhamdulillah. Yang terpenting bertumbuh dari usahanya Betul, ini ya, betul, Kala, ya. betul. Nah, Kala ini kan udah bukan hal yang asing lagi nih di telinga kita. Pasti Kala juga mungkin udah dengar soal tahun depan 2023 ini bahwa ekonomi akan menuju kegelapan ya katanya. Ya. Banyak banget yang memproyeksikan akan ada resesi nih Kak di tahun Betul, depan. betul. Sebagai pengusaha, bagaimana sih Kala melihat hal tersebut, Kak? Jujur aku ya pastinya serem ya, pastinya kayak takut apa nih langkah kita, karena kita kan belum pernah ngalamin. Karena pada tahun 98, katanya ini seperti tahun 98, karena pada tahun 98 aku masih kecil, aku belum tahu apa-apa gitu. Nah, jadi untuk sekarang paling aku lebih kencangkan ikat pinggang banget ya, karena memang bahan-bahan baku semua naik ya, bahan baku semua naik ya. Dari strategi yang kita kencengin ya dari strategi marketingnya, jadi kayak dari strategi di ojek online, bagaimana caranya pricing yang benar tanpa customer ngerasa kok ini harganya naik atau gimana, tapi kita bikin pricing, kita bikin bundling produk gitu ya, kita kasih promo-promo yang memang sesuai dengan keadaan saat ini gitu sih kalau aku. Oke, jadi banyak strategi yang harus diatur juga ya, Betul, Kak, ya? betul banget. Oke, Kala, kalau dari usaha Kala yang sekarang Kala rintis ini, membuka peluang kerja nggak sih Kak dengan investor-investor asing atau investor-investor dalam negeri nih Kak? Sebetulnya banyak banget investor banget yang ya? udah nyenggol-nyenggol ya. Aduh, ini dia nih. Terus, Ya, Kak? investor-investor besar pun udah banyak banget yang memang ngelihat peluangnya Bittersweet ke depan gitu ya, karena mereka ngelihat ini usaha udah ada 5 tahun dan memang sustain gitu ya, sustainability-nya cukup tinggi gitu. Nah, tapi aku memang belum tahu gitu ke depannya seperti apa gitu ya. Kita belum tahu ke depannya seperti apa. Aku juga masih mempelajari gitu apa yang akan terjadi gitu ya. Ya memang aku punya goal sih. Aku pengen Bittersweet by Najla itu go internasional. Nah, ini juga aku lagi follow up terus, dan juga aku lagi cari jalan lah. Insya Allah. Kalau dia bisa bawa ke situ ya mungkin deal, nggak tahu juga. Kita doain aja ke depannya, Amin. yang penting semakin lebar usahanya ya, Betul, Kak, ya? betul banget. Kak, ini kan Bittersweet by Najla ini sudah booming dengan dessert box-nya, lalu juga banyak banget produk-produknya juga yang lain, inovasinya juga banyak. Nah, ini ke depannya rencananya ada apa lagi sih, Kala? Oke, di akhir bulan ini kita bakal ada satu kolaborasi besar sih sama satu brand skincare internasional. Kita tungguin. Alhamdulillah. Dan ini kayaknya bakal seru banget sih, karena kita sampai ngerubah packaging dan lain-lain. Pokoknya seru deh, tungguin aja. Oke. Terus apa lagi nih Kak, selain kolaborasi, terus mungkin ada penambahan produk kah atau Betul. apakah? Penambahan produk pastinya kita bakal mulai ekspansi ke snack gitu ya, khususnya lebih ke snack manis gitu ya. Nah, itu bakal kita build di awal tahun 2023. Awal tahun 2023 gitu. Kita bakal bikin snack-snack yang memang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, mungkin juga bisa masuk ke minimarket yang ada di Indonesia gitu. Kala, boleh dong diceritain suka dukanya Kak sebagai seorang pengusaha apa aja sih Kak? Apalagi merintis dari Kala kan dulu ibu rumah tangga, lalu tiba-tiba ya punya passion, punya hobi, terus ternyata booming. Nah, harus
adaptasi gimana nih, Kak? Pasti banyak banget ya, sukanya banyak, dukanya juga banyak gitu ya. Kalau sukanya kita nggak usah omongin lah, pastinya gitu ya, dengan berkembangnya bisnis, terus juga peluang-peluang yang ada, mungkin ada privilege yang ada gitu kan, itu nggak usah diomongin lah, itu happy semua. Tapi kalau dukanya, yang pertama, waktu aku sama anak-anak pasti ya, waktu aku sama anak-anak tuh jadi singkat banget, jadi lebih sedikit gitu, tapi nggak apa-apa, jadi karena hidup kan pengorbanan ya, kita kan nggak bisa kayak terus Memilih gitu. semuanya. Betul banget, yang penting kualitas aku bertemu anak-anak, karena memang dengan begini anak-anakku kebetulan perempuan semua 3 orang, mereka jadi menghargai gitu. Oh, ibu aku bekerja nih, ibu aku fight banget nih, jadi mereka tuh melihat gitu, jadi mereka menghargai waktu bertemu dengan aku gitu. Terus yang kedua pastinya struggling di bisnis ya, dengan misalnya sumber daya manusia yang memang tidak sesuai, misalnya ada kebocoran yang ada di bisnis dan lain-lain, itu pasti tantangan setiap pebisnis menurut aku gitu. Terus apalagi ya adaptasi sama sistem. Adaptasi sama sistem itu memang bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Karena memang dari hulu ke hilir kita harus menggunakan sistem yang memang sesuai dengan bisnis kita gitu. Dan kita bisa ngelihat dari helikopter view-nya gitu ya. Kayak gimana nih bisnis kita berkembangnya seperti apa gitu. Jadi ya memang mau tidak mau harus adaptasi gitu. Kan adaptasi bukan sesuatu hal yang mudah juga. Betul nggak sih? Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran gitu. Dan itu memang ya mau tidak mau, kalau kita mau berkembang ya kita harus berpahit-pahit dahulu lah gitu. Gitu. Benar. Nah, Kala kan seorang pengusaha dan sekarang usahanya berkembang sangat pesat nih. Sebagai seorang pengusaha punya nggak sih, Kak, instrumen investasi lainnya? Misalnya main saham kah, obligasi kah? Jujur aku enggak loh, jadul banget ya aku ya. Enggak, Kak. Aku lebih investasi ke aset sih. Kalau aku asetnya itu ya mungkin berupa tanah seperti itu. Oke, Gitu tapi sih. ada pikiran nggak, Kak, untuk coba instrumen-instrumen investasi lainnya? Mungkin suami aku kali ya kalau yang seperti itu. Aku lebih kayak yang ya udahlah, ibu-ibu apa sih paling investasi emas. Kalau aku lebih ke kayak gitu sih. Sama investasi leher ke atas, yaitu ilmu kalau aku. Nah, ini yang penting. Itu yang paling penting sih buat aku, karena memang aku orangnya pengen belajar terus gitu ya setiap hari gitu. Jadi memang aku lebih berinvestasi di diri aku sendiri gitu, karena itu nggak bakal bisa dibeli dengan uang menurut aku. Betul, ilmu dan juga kerendahan hati ya. Betul, Kala, ya. betul banget harus. Nah, Kala terakhir nih, Oke. pasti banyak banget pemirsa CNBC Indonesia di rumah yang juga pengen untuk memulai usahanya, apalagi digital sekarang ya, banyak peluang yang ada nih di depan mata. Mungkin bisa di-encourage, Kak, tips-tipsnya atau pesan-pesannya seperti apa nih, Kala? Oke. Hai semuanya, buat kalian yang mau memulai usaha, aku cuma mau ingetin, kalian harus percaya diri dengan produknya. Jangan pernah takut untuk memulai, karena kita kalau nggak memulai kita nggak tahu jalur kesuksesan kita tuh di kegagalan yang keberapa. Kita juga nggak tahu pandemi sampai kapan, jadi kita semua bergandeng tangan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Karena aku kemarin baru ada seminar ya, ternyata ekonomi Indonesia saat pandemi ini bertahan itu karena UMKM Indonesia gitu. Jadi kayak kalian tuh luar biasa banget gitu loh, UMKM Indonesia gitu. Oke, thank you, Kala. Sama-sama. Kala, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan Sama-sama. CNBC Indonesia. Ya. Sehat-sehat selalu dan Amin. semakin sukses bisnisnya ya, Kak, ya. Amin, thank you Mbak. Thank you. Nah, pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dengan Kak Ala, pemilik dari Bittersweet by Najla, usaha dari cake yang buminya ini adalah dessert box. Jangan kemana-mana, tetap selalu nonton Investam on Location hanya di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business. Aku minum ya, Kak.